Indonesia, dan salah satunya adalah panas bumi, yang tadi disampaikan 24 gigawatt. Nah, panas bumi ini kelebihannya, di samping dia bersih, berkelanjutan, dan juga dia handal, reliable. Makanya sering digunakan sebagai baseload atau sebagai pemasok energi utama daripada listrik untuk PT PLN Persero. Kemudian yang kedua, tujuan pengembangan panas bumi itu mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, sekarang kita tahu bahwa iklim di dunia itu mengalami perubahan yang sangat drastis. Dalam 100 tahun terakhir, suhu rata-rata bumi naik sekitar 2 derajat, which is ini sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan dan ekosistem yang ada di bumi. Nah, dengan adanya penggunaan energi panas bumi ini bisa mengurangi dampak daripada perubahan iklim dan bisa menggantikan porsi energi primer yang lain yang kira-kira itu merusak ataupun tidak ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Seperti kita tahu, bahan bakar fosil tetap penting untuk dipergunakan. Namun demikian karena sifatnya yang akan habis, sehingga ketergantungan akan bahan bakar fosil ini perlu untuk dikurangi. Bagaimana caranya? Ya kita harus mencari energi-energi lain yang di luar daripada yang tidak berbasis bahan bakar fosil. Kemudian yang keempat adalah memberikan kontribusi terhadap target pemerintah Indonesia dalam program percepatan penyediaan tenaga listrik. Tadi seperti disampaikan Pak Edi, sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional untuk ketahanan energi, pemerintah telah menetapkan adanya energy mix atau bauran energi, yang karena itu terdiri dari energi yang baik yang berbahan bakar fosil maupun energi terbarukan. Nah, pemerintah sudah memiliki target. Seperti kita tahu bahwa di tahun 2025 target pemerintah itu sekitar 23%, 25% itu energi terbarukan harus bisa tercapai, sehingga panas bumi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap rencana tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan jaminan suplai energi dari dalam negeri yang juga berkelanjutan. Nah, panas bumi ini mempunyai sifat yang sangat karakter yang sangat spesifik ya. Jadi panas bumi tidak bisa diekspor dan potensinya melimpah di Indonesia. Jadi kita tidak bisa menggunakan energi ini untuk diekspor ke luar negeri. Jadi kita bisa gunakan energi ini di dalam negeri. Jadi kenapa ya ini perlu ditingkatkan? Ya karena potensi kita besar, ini tidak bisa diekspor, hanya bisa digunakan di dalam negeri. Ya kita harus gunakan gitu. Ini banyak orang bilang energi panas bumi itu adalah energi yang fitrahnya orang Indonesia gitu. Jadi ini adalah kearifan lokal, energi yang berkearifan lokal. Dan energi ini tidak bisa diekstrak atau dibawa pergi dari lokasi tempat produksi daripada energi tersebut. Lanjut. Nah, ini manfaat pengembangan panas bumi. Tentu saja panas bumi ini menghasilkan listrik. Listrik ini digunakan di provinsi atau kabupaten penghasil. Jadi nanti saya bisa sampaikan, bisa perlihatkan bahwa pembangkit listrik panas bumi ini berlokasi dekat dengan lokasi sumber energinya, sehingga penggunaannya itu bisa untuk digunakan selain didistribusikan oleh jaringan PLN ke jaringan utama, tapi juga bisa didistribusikan di jaringan di daerah penghasil gitu. Jadi seperti yang di tempat kami di Padang, Sumatera Barat, Timur Laboh, 86 megawatt yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dari kami, Supreme Energy. Karena kabupaten di situ yang tadinya sering biarpet, Bupati menyampaikan permohonan untuk bisa digunakan sebagian di listrik yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan daripada kabupaten tersebut. Nah, sekarang setelah kami berproduksi, kabupaten tersebut tidak biarpet lagi. Dan ini sangat bagus, akan menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian yang ada di kabupaten tersebut. Sekitar 86 megawatt dipergunakan untuk kabupaten tersebut sekitar 10-15 megawatt, which is itu sudah sangat handal. Dan sisanya diekspor atau disampaikan di jaringan utama PLN yang bisa memasok ke daerah-daerah yang lain atau provinsi yang lain.
Kemudian yang kedua manfaatnya adalah peningkatan anggaran penerimaan bagi APBD daerah penghasil. Nah, ini ada sesuai aturan perundangan yang berlaku, mungkin tadi Pak Edi juga sudah sampaikan, ada royalti 2,5% dari pendapatan kotor per bulan. Kemudian ada bonus produksi, sekitar 0,5% total pendapatan per tahun. Ini sangat besar dan sangat signifikan untuk bisa dipergunakan oleh daerah penghasil untuk membangun daerahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesempatan pengembangan pemanfaatan direct use dari panas bumi. Panas bumi bisa digunakan untuk menjadi listrik, itu indirect use atau pemanfaatan tidak langsung. Tapi dia juga punya potensi untuk digunakan secara langsung, baik itu untuk misalnya saja untuk wisata, kemudian untuk pengolahan produk lain, produk agriculture dan lain sebagainya. Jadi ada dua manfaat di sini. Kemudian program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar proyek melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti kita tahu yang tadi saya sampaikan, panas bumi itu tidak bisa pergi dari tempat lokasi sumber dayanya. Sehingga kewajiban tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar itu sangat penting untuk membina hubungan sosial antara masyarakat dengan perusahaan. Kemudian penyerapan tenaga kerja lokal dan membuka peluang bagi pemasok lokal. Di proyek-proyek kami itu sekitar pada saat masa konstruksi itu dibutuhkan sekitar 1.500 sampai 1.700 orang untuk membuat untuk mensupport konstruksi pembangkit, dan itu diambil biasanya dari masyarakat lokal. Kemudian kami selama masa operasi kami juga membutuhkan tenaga kerja lokal skill. Nanti kita seperti yang kita lakukan di Sumatera Barat di Muara Laboh itu pada saat pembangkit belum beroperasi, kami sudah merekrut tenaga kerja adik-adik mahasiswa atau adik-adik yang sedang kuliah atau yang sudah lulus kuliah untuk kami bina, kami training sehingga nanti pada saat pembangkit itu sudah beroperasi, mereka sudah siap. Dan alhamdulillah tenaga kami untuk O&M, untuk operation dan maintenance itu 100% dari orang lokal dan itu semua bisa dibina dan sekarang bisa beroperasi dengan baik. Kemudian peluang pemasok lokal. Ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang bisa menjadi peluang bisnis bagi masyarakat lokal untuk mensuplai kami sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi di daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah membuka akses investasi di daerah penghasil dan sekitarnya. Nah, ini sudah banyak buktinya ya. Dulu di lokasi kami belum banyak orang-orang yang tertarik untuk membuka bisnis perumahan di daerah tersebut. Namun setelah adanya pembangkit listrik panas bumi di daerah tersebut, tentu saja para pengusaha tersebut ingin berada dekat dengan lokasi sumber daya listriknya, sehingga mereka tertarik untuk membuka investasi di daerah tersebut. Kemudian memperoleh efek industri listrik, ya tadi sudah saya sampaikan, akan tumbuh kawasan industri, industri rumah tangga, penyerapan komponen lokal, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini kondisi panas bumi Indonesia terkini. Tadi sudah disampaikan Pak Edi, ada tambahan kapasitas terpasang di tahun 2019 sekitar 180 MW, sehingga menjadikan Indonesia menjadi nomor 2 setelah Amerika Serikat sebagai negara penghasil panas bumi terbesar, nomor 2. Kemudian di tahun 2020 nanti akan ada tambahan sekitar 140 MW, sehingga diharapkan di akhir tahun ini kapasitas terpasang di Indonesia bisa menjadi sekitar 2.270,6 MW. Nah, dengan berat hati saya ingin menyampaikan bahwa pengembangan panas bumi ini kurang begitu mengembirakan pengembangannya beberapa tahun terakhir ini. Meskipun kita masih kekurangan sekitar
5.000 megawatt untuk mengejar target nasional 7.200 megawatt pada tahun 2025. Nah, ini lebih banyak dipicu oleh adanya aturan yang menurut investor itu tidak menarik, gitu, terutama yang tadi disampaikan oleh Pak Edi yang berkaitan dengan tarif. Memang panas bumi ini resikonya besar, resiko di awal, kemudian resiko pada saat eksploitasi itu akan besar. Dan ini sangat mempengaruhi keekonomian proyek, sehingga kita memerlukan adanya kepastian mengenai tarif tersebut. Nah, kalau tarifnya tidak menarik, tentu saja kami tidak berani untuk melakukan investasi lebih di bidang geothermal ini. Kemudian, seperti kita tahu, di tahun ini ada pandemi COVID-19, ini sangat berdampak pada kemajuan proyek dan juga menunda investasi baru masuk. Karena memang dengan adanya pandemi ini, terus terang kami sebagai dari sisi pengusaha akan berat sekali karena harus ada isolasi selama 14 hari, kemudian ini akan memperpanjang waktu kerja, kemudian memperpanjang berdampak terhadap schedule, sehingga ini apa namanya kondisi yang memang menjadi tantangan bagi panas bumi di Indonesia. Kemudian tadi sampaikan oleh Pak Edi juga sebentar lagi akan ada peraturan presiden mengenai energi terbarukan. Kami sangat berharap agar peraturan yang terbaru ini bisa memberikan kepastian akan aturan, terutama mengenai tarif, sehingga kalau tarifnya menarik, resikonya seperti apa juga bagi kami sih bisa dikompensate gitu. Jadi semua ini tergantung daripada tarif, aturan mengenai tarif dan juga aturan-aturan lainnya. Dan satu lagi yang paling penting adalah komitmen dari semua pihak. Jadi diharapkan Perpres yang baru ini ada kepastian mengenai dukungan dari semua pihak. Kita tahu panas bumi tidak hanya berurusan dengan ESDM saja, tapi juga berurusan dengan kehutanan, tadi disampaikan oleh Pak Edi juga, dengan kehutanan dan lingkungan hidup, dengan PUPR, dan lain sebagainya. Sehingga komitmen dari pihak-pihak tersebut untuk mendukung proyek ini itu juga sangat diperlukan. Jadi kalau cuma komitmen dari SDM saja tidak cukup. Kita mau masuk ke hutan lindung misalnya atau ke hutan konservasi, kalau tidak ada dukungan dari kehutanan dan lingkungan hidup, kita tidak bisa apa-apa. Jadi mudah-mudahan dengan perbedaan Perpres ini bisa memberikan kepastian, baik itu kepastian tarif, kepastian dukungan dari semua pihak. Lanjut, terima kasih. Mohon di slide berikutnya. Nah, meskipun demikian, kami sebagai investor panas bumi itu sangat melihat masih ada peluang investasi di Indonesia. Karena apa tadi disampaikan Pak Edi, sumber daya panas bumi itu besar sekali, sekitar 24 gigawatt, 25 gigawatt. Kemudian target untuk mencapai 7,2 gigawatt di 2025. Jadi ini suatu peluang yang luar biasa. Diharapkan peluang ini ya meskipun berat ya, kalau kita lihat sekarang kita masih punya PR sekitar 5.000 megawatt untuk menjadi 7.200 megawatt. Kalau kita lihat 2025, sekarang 2025 tahun, 5.000 bagi 5, 1.000 megawatt per tahun. Kalau untuk geothermal itu sebetulnya memang ambisius sekali. Kemudian yang kedua, peluang investasi di Indonesia itu masih kelihatan untuk geothermal karena pertumbuhan konsumsi energi masih tinggi. Jadi didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun demikian sekarang adanya pandemi ini kita tahu pertumbuhan ekonomi di Indonesia turun drastis dan ini mempengaruhi konsumsi energi juga sehingga demand ataupun kebutuhan listrik oleh masyarakat yang disediakan oleh PLN ini akan turun sehingga ini berdampak juga terhadap proyek-proyek pembangkit listrik. Kemudian adanya keinginan politik pemerintah yang kuat untuk mengembangkan sumber daya energi terbarukan
berkelanjutan dan untuk ada pengurangan emisi. Kita tahu pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement yang mana punya target untuk pengurangan emisi sekitar 29% di tahun 2030. Dan ini hanya bisa didukung dengan salah satunya adalah penggunaan energi atau pengembangan sumber daya energi terbarukan dan berkelanjutan. Kemudian iklim investasi yang relatif kondusif dan stabilitas politik. Tentu saja ini di Indonesia relatif masih stabil ya menurut kacamata investor. Jadi investasi yang baik. Bisa dilanjutkan. Nah, ini Geothermal Development Roadmap. Tadi saya yakin Pak Edi juga sudah menyampaikan, jadi saya hanya sedikit saja. Jadi di tahun 2018 akhir kita sebetulnya sudah mendahului Filipina sebagai nomor 2. Kemudian ditambah di tahun 2019 ada tambahan kapasitas yang masuk. Kemudian di tahun 2024 diharapkan kalau berdasarkan roadmap ini, Indonesia akan menjadi nomor 1 mengalahkan Amerika Serikat. Namun tentu saja untuk mencapai itu perlu ada yang tadi saya sampaikan, komitmen dari semua pihak untuk benar-benar mau mengembangkan energi panas bumi. Silakan dilanjut. Bisa dilanjut. Baik. Ini saya tadi sudah disampaikan. Saat ini sudah ada 14 WKP yang sudah menghasilkan listrik dengan total kapasitas terpasang adalah 2130,6 MW. Nah, bisa kita lihat pengembang panas bumi masih sangat terbatas ya. Ada Pertamina, ada PLN, itu yang BUMN, kemudian Geodipa Energy. Sedangkan yang swasta itu ada Star Energy Geothermal, kemudian ada Supreme Energy. Kemudian PT Sorik Merapi Geothermal Power Plant. Lanjut. Nah, ini install capacity geothermal. Di Amerika Serikat sudah terpasang sekitar 3.591. Di Indonesia sekarang 2.130. Kemudian di Filipina 1.868. Turki 1.155, New Zealand 1.005, Meksiko 951, sebagainya bisa dibaca. Mudah-mudahan Indonesia bisa di tahun 2024 kalau itu tercapai bisa mendahului Amerika Serikat dengan catatan Amerika Serikat tidak ada penambahan kapasitas baru. Lanjut. Nah, ini saya hanya ingin memberikan gambaran saja betapa besarnya resiko yang dihadapi oleh pengembang panas bumi. Dilihat dari lead time-nya saja, kita bisa lihat bahwa pengembangan suatu wilayah panas bumi itu bisa memerlukan waktu hingga 10 tahun. Jadi wajar apabila pengusaha itu atau investor perlu ada kepastian mengenai masalah tarif. Jadi seperti kita lihat tadi Pak Edi juga sudah menjelaskan setelah tahun pertama IPB diberikan atau izin panas bumi diberikan, kita harus melakukan studi GNG itu sekitar 1 tahun. Kemudian tahun kedua itu ada pembebasan lahan, kemudian ada konstruksi sipil, kemudian persiapan pengeboran. Tahun ketiga baru ada pengobaran eksplorasi, pengujian sumur, dan konfirmasi sumber daya, dan dilanjutkan dengan FS. Di tahun kelima baru ada negosiasi dan diskusi tarif serta PPA. Nah, ini kepastian untuk pengembangan panas bumi itu berada pada year kelima ini sebetulnya. Berapa kapasitas yang dikembangkan, harganya berapa, kemudian term and condition commercial operation untuk 30 tahun ke depan itu
seperti apa, itu sudah ditentukan di sini. Kemudian di tahun yang ke-6 dan ke-7 itu baru dilakukan pembiayaan untuk pengembangan. Kemudian pengeboran sumber pengembangan dilanjutkan dengan konstruksi pengembangan. Jadi ini berdasarkan aturan yang terakhir ya, sebelum draft Perpres nanti terbit. Mungkin ada perubahan nanti di draft Perpres, mudah-mudahan. Intinya adalah aturan atau regulasi yang kami harapkan adalah bisa mempersingkat waktu daripada pengembangan panas bumi ini. Yang tadinya 10 tahun, kalau dengan regulasi yang ada serta komitmen yang bagus dari semua pihak, mudah-mudahan lead time ini bisa berkurang. Nah, ini kalau berkurang akan tentu saja mengurangi belanja modal atau capital expenditure kami sebagai investor. Sehingga ini akan tentu saja bisa mengurangi tarif, di samping ada insentif dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini foto-foto, bisa dibayangkan persiapan infrastruktur untuk pengeboran. Ini yang kami lakukan. Karena di lokasi panas bumi itu biasanya belum ada infrastruktur yang memadai. Karena berada di daerah gunung, tidak ada jalan, tidak ada jembatan, dan daerah tersebut biasanya berasosiasi dengan hutan. Sehingga kita perlu ada melakukan kegiatan infrastruktur yang sangat signifikan. Seperti kita lihat ini ada di Sumatera Selatan, salah satu proyek kami harus membuat jalan sekitar 24 sampai 30 km dengan dengan topografi yang sangat berat. Lanjut. Nah, ini pengeboran panas bumi. Panas bumi hampir sama dengan minyak pengeborannya, cuman dia tidak terlalu dalam, hanya sekitar kisarannya 2.500 sampai 3.000. Sumur kami yang terdalam itu ada 3.000 meter. Kemudian rig yang digunakan juga hanya sekitar 2.000 sampai 2.500 horsepower. Jadi ini gambarannya seperti ini. Lanjut. Lanjut. Nah, setelah sumur dibor, kemudian dipasang wellhead, kemudian dilakukan namanya uji sumur. Nah, ini gambaran uji sumur menggunakan atmospheric flash tank. Jadi sumur ini diuji untuk mengetahui kapasitas daripada sumur tersebut dan karakteristiknya, karakteristik dari fluidanya. Lanjut. Nah, ini konstruksi pembangkit, ya, bisa dilihat di tengah hutan. Kita harus membangun suatu infrastruktur yang lumayan masif ya. Jadi ini juga akan memakan waktu yang cukup signifikan dan tenaga kerja yang lumayan banyak yang tadi saya sampaikan. Lanjut. Nanti turbin berada di dalam rumah turbin tersebut. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Lokasi kita di Sumatera Barat, di Supreme Energy Muara Laboh. Pembangkit sudah jadi dan sudah beroperasi, 86 MW. Sangat rapi ya, sangat rapi. Di kanan kirinya juga hutan masih terjaga. Pembangkitnya ada di dalam rumah pembangkit ini. Dan kami juga sudah banyak menerima mahasiswa untuk berpraktek di lokasi-lokasi kami ya. Cuman karena pandemi ini memang tadi disampaikan memang kami sementara berhenti dulu karena kami harus mensecure area kami supaya tidak terjadi adanya klaster COVID baru ya, karena kami harus isolasi lokasi proyek kita dari supaya terhindar dari adanya klaster baru COVID-19. Lanjut. Mungkin tahun depan baru akan dimulai lagi. Nah, ini PLTP Muara Laboh milik PT Supreme Energy Muara Laboh. Bisa dibayangkan ini kita mulai tahun 2008 untuk survei pendahuluan. Baru beroperasi 2019. Sehingga boleh dikatakan ya 11 tahun ya, 11 tahun untuk mengembangkan satu pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia.
Mudah-mudahan dengan adanya aturan-aturan yang baru nanti ke depan, kami sangat berharap bisa mempersingkat lead time tersebut. Sehingga tentu saja ini akan mengurangi overhead kami, mengurangi capital expenditure kami, sehingga tarif bisa turun. Lanjut. Bagus ya. Di kanan kirinya ada hutan masih terjaga di tengah. Nah, tantangan utama industri panas bumi saat ini, tadi saya sampaikan tarif, masalah tarif. Pak Edi juga menyampaikan tarif. Tarif ini kunci dari segalanya. Risiko, tantangan, hambatan itu bisa dikompensate asalkan tarifnya itu sesuai dengan keekonomian. Nah, karena pembeli kita itu hanya satu PLN, tidak ada pembeli lain, beda dengan minyak dan gas yang bisa dijual ke pembeli yang lain, sehingga kemampuan beli daripada PLN ini sangat sangat mempengaruhi besaran tarif. Nah, sekarang ini masih ada kesenjangan antara kemampuan beli PLN dengan keinginan ekspektasi pengembalian investasi yang diharapkan oleh pengembang. Nah, inilah yang harus dijembatani oleh pemerintah dengan adanya aturan-aturan. Dan juga yang kedua, perubahan regulasi yang sering. Ini menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi investor. Bisa dibayangkan, regulasi tarif pada saat kami mulai masuk investasi panas bumi tahun 2008, sampai saat ini, itu ada sekitar 6-7 regulasi mengenai tarif yang berubah terus. Bisa dikatakan hampir tiap 1 tahun ada perubahan regulasi mengenai tarif. Dan ini akan menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi investor. Mudah-mudahan nanti dengan keluarnya peraturan presiden yang baru ini menjadi ultimate regulation yang bisa tidak berubah-ubah lagi. Kemudian tadi saya sampaikan pembeli tunggal perusahaan listrik negara. Jadi seperti kita tahu PLN adalah perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah sehingga semuanya harus serba diregulate atau diatur. Gitu. Kemudian tantangan utama lainnya adalah adanya pandemi COVID-19. Tadi sudah saya sampaikan, ini akan membuat kemunduran proyek karena adanya proses screening, proses protokol yang sangat ketat supaya menghindarkan terjadinya klaster-klaster baru COVID-19. Kemudian masalah sosial ini juga tantangan yang luar biasa, bukan hanya di masalah pada saat operasi, tapi pada saat awal kita pembebasan lahan juga masih sering kita temuin. Bahkan saat perizinan juga kita masih sering temuin masalah sosial ini. Tuh. Jadi itu tantangan utama industri panas bumi. Lanjut. Nah, saya sedikit menyampaikan dampak pandemi COVID-19, yaitu tadi memicu penurunan kebutuhan listrik. Ya. 5 menit lagi, Pak, waktunya, Pak. Ya, ini sudah selesai kok. Oke, memicu penurunan kebutuhan listrik sehingga ini menurunkan demand atau kebutuhan listrik yang berpengaruh juga terhadap demand dari PLN terhadap perusahaan listrik swasta. Jadi ada keterlambatan COD proyek tentu saja membutuhkan biaya tambahan dengan adanya COVID-19 ini. Tadi saya sampaikan kita harus mengikuti protokol kesehatan, kemudian mengatur mobilisasi orang dan peralatan supaya lebih rigid, lebih ketat lagi, kemudian melakukan screening. Kemudian ada pengaruh ke nilai tukar rupiah yang melemah. Nah, ini akan memperberat kemampuan investasi. Kemudian tentu saja dengan adanya penurunan kebutuhan listrik, banyak industri yang tutup, ini akan menimbulkan suatu pengangguran. Lanjut. Nah, kesimpulan ini sudah yang terakhir. Indonesia memiliki potensi pengembangan energi terbarukan yang sangat tinggi, khusus untuk panas bumi dapat digunakan untuk menggunakan peran bahan bakar fosil sebagai kebutuhan energi beban dasar. Jadi untuk base load. Kemudian diperlukan investasi yang sangat besar untuk mengembangkan sumber daya ini. Dan sebagian besar investasi ini harus berasal dari investor swasta. Jadi perlu ada aturan dari pemerintah yang bisa menghadirkan ketertarikan investor untuk melakukan investasi di panas bumi. Karena daripada pemerintah melakukan mengucurkan dananya untuk investasi panas bumi yang penuh resiko, dana tersebut bisa digunakan yang lain untuk kesehatan dan pendidikan. Nah, ini sangat bergantung daripada bagaimana kebijakan penetapan harga energi, kemudian kerangka regulasinya harus jelas.
Kemudian peningkatan investasi dari sektor panas bumi akan berkontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Karena kami membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan juga sangat reliable sehingga bisa menjadi baseload bagi PLN. Lanjut. Nah, ini terima kasih. Ini sudah terakhir. Ini gambar salah satu lapangan kami di Raja Basa di Lampung Selatan. Ini kita belum melakukan eksplorasi, tapi kami sudah membangun jetty. Jadi ini adalah gambar salah satu lokasi kami tersebut. Saya kira itu aja, Bapak Moderator. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ismoyo. Baik, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ismoyo, saya menarik kesimpulan bahwa panas bumi merupakan energi yang handal ya, artinya dia bersih, ya kemudian berkelanjutan. Berikutnya adalah panas bumi ini merupakan anugerah ya, yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Artinya dia benar-benar bisa dimanfaatkan ya seharusnya oleh warga sekitar. Jadi mobilisasinya tidak seperti migas. Jadi warga sekitar seharusnya bisa mendapatkan berkah dari adanya lapangan panas bumi atau manifestasi panas bumi di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, pemerintah menargetkan pada tahun 2025 sebesar 30% dari energi terbarukan itu berasal dari panas bumi ini. Ya, jadi di mana energi panas bumi ini sekarang mencapai 2.130,6 megawatt, yang ditargetkan tahun 2025 sebesar 7.200 megawatt, ya sekitar 7.200 megawatt. Artinya sekarang Indonesia berada di peringkat 2 dalam memanfaatkan panas bumi ini di belakang Amerika. Jadi jika sampai 7.200 megawatt tercapai, berarti Indonesia merupakan negara paling atas, negara yang menghasilkan energi panas bumi yang paling besar di dunia. Kemudian ada beberapa yang dapat saya simpulkan lagi, yaitu susahnya ya investasi panas bumi di Indonesia ini. Yang pertama adalah peraturan ya, di mana kepastian peraturan itu belum fix, artinya belum ini, di mana lifetime dari pengembangan panas bumi itu adalah yang biasa di sekarang ini sekitar 10 tahun. Nah, bagaimana caranya supaya masa itu dikurangi. Yang kedua adalah COVID yang datangnya suddenly atau tiba-tiba ini. Yang ketiga adalah membuka lapangan panas bumi juga merupakan satu kendala, yaitu dia berada di remote area, artinya jauh, infrastrukturnya sangat kurang. Kemudian tantangan sosial juga ya, misalnya pembebasan lahan dan lainnya. Kemudian sisi baiknya adalah kita yang pasti memiliki sumber panas bumi yang sangat melimpah ya. Jadi kemungkinan besar politik untuk kedepannya, jadi ada suatu kecenderungan kemungkinan untuk mengurangi emisi ya, dari diganti dengan energi yang terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Ada beberapa pertanyaan? Mungkin langsung aja ya, atau langsung aja kayaknya Pak. Kepada ya, kepada Saudara Manzal Akrom. Ya. Manzal Akrom dari Silakan. Manzal Akrom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri Pak. Saya Manzal Akrom dari Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung.
Yang saya ingin tanyakan ini di dalam pembangkitan panas bumi ini kan butuh jangka panjang dalam perencanaan hingga 10 tahun ke depan. Nah, sedangkan dalam target itu sampai 2000, mohon dikoreksi Pak, 2025 mempunyai target 7.000 megawatt kan Pak. Nah, dengan Maaf, yang terputus. ingin saya tanyakan, dampak ke depan itu kan dalam pembangkitan situ harus butuh perencanaan yang besar dengan investasi juga yang besar. Nah, sedangkan regulasi pemerintah kan yang sangat berubah-berubah. Nah, untuk pembelian energi, contohnya dalam PLN sebagai perusahaan listrik negara yang dalam melaksanakan cuman di yang mengkoordinirkan energi tersebut, bagaimana Pak? Misalkan kayak adakah subsidi dari pemerintah dalam pembelian tersebut untuk sampai ke distribusi masyarakat sekitar gitu Pak? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi sedikit terputus, tapi saya akan coba untuk menjawab. Ya, jadi memang apa namanya pengembangan energi panas bumi ini memerlukan waktu yang lama. Nah, untuk dan sangat bergantung daripada pemerintah yang saya sampaikan ya. Nah, aturan mengenai panas bumi ini diharapkan itu bisa mempersingkat proses pengembangan panas bumi tersebut. Nah, sebetulnya tadi disampaikan oleh Pak Edi juga, pemerintah sudah banyak memberikan breakthrough aturan-aturan yang bisa diharapkan bisa mempersingkat lead time tersebut. Namun demikian, saya tadi sampaikan juga ada komitmen dari pihak-pihak lain yang kita perlukan juga. Jadi dari baik itu dari masyarakat, pemerintah daerah, kemudian ada dari kementerian yang lain selain SDM. Nah, ini yang kadang-kadang masih menimbulkan ada permasalahan atau isu-isu. Tapi yang jelas untuk saat ini itu rata-rata pengembangan panas bumi yang konvensional itu membutuhkan waktu sekitar 7-8 tahun. Nah, ada satu breakthrough yang dilaksanakan oleh salah satu rekan kita di Sorik Merapi, itu mereka menggunakan teknologi baru, mereka menggunakan teknologi yang namanya expander atau modular ya. Jadi mereka tidak perlu melakukan eksplorasi, tapi langsung bisa memasang turbin di atas kepala sumur. Dia hanya ngebor, kemudian memasang turbin di atas kepala sumur, kemudian bisa langsung menghasilkan listrik. Nah, breakthrough inilah yang kita perlukan ke depan untuk bisa mempersingkat lead time. Di samping juga dengan dari sisi regulasi ya. Tapi juga harus ada kemajuan teknologi atau penemuan-penemuan baru yang kiranya nanti dapat mempersingkat waktu lead time tersebut. Nah, untuk yang permasalahan mengenai supply ke PLN, memang PLN itu adalah perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah, perusahaan negara atau perusahaan listrik milik negara yang disubsidi oleh pemerintah. Namun demikian subsidinya kami sebagai pengembang swasta itu hanya menyampaikan listrik ke PLN gitu ya. Nanti PLN yang menjual ke masyarakat. Nah, kami tidak bisa intervensi. Jadi antara PLN dengan masyarakat ini memang sudah ada aturan mainnya sendiri. Jadi kami tidak bisa sampai ke sana. Jadi saya kurang tahu apakah itu ada subsidi atau tidak. Tapi yang jelas PLN adalah perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah. Karena saat ini tentu saja masih ada gap antara pembelian dia dari pembelian listrik dari pihak swasta, kemudian nilai dengan jual mereka ke masyarakat. Nah, pemerintah masih hadir di situ. Saya rasa masih hadir di situ. Tapi kalau untuk subsidi yang ke masyarakat, mungkin nanti Pak Edi yang bisa menjelaskan lebih lanjut ya, karena itu ranahnya ke pemerintah. Saya kira itu mungkin penjelasannya. Tadi agak terputus soalnya. Terima kasih.
Pak Sandri. Pak Sandri. Pak Sandri. Terima kasih Bapak Ismoyo. Sepertinya ada gangguan jaringan untuk Pak Sandri. Demikianlah penyampaian materi kedua dari Bapak Ismoyo Argo. Terima kasih banyak. Untuk peserta, diingatkan kembali bahwa masih ada sesi terakhir, penyampaian sesi ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Abdullah PhD. Jadi diharapkan akan bergabung kembali nanti jam 1 dengan link yang sama. Karena di akhir akan dibagikan link absensi dan juga ada door prize dari sponsor Wardah Cosmetic Beauty Indonesia. Jadi dimohon untuk bergabung kembali. Untuk yang ingin live terlebih dahulu dipersilakan, atau yang ingin tetap bersama di link ini juga dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Sehat Pak selalu. Ismoyo. Ya, sehat-sehat Pak Alimuddin. Terima kasih banyak Pak Ismoyo. Buat Pak. Terima kasih banyak Pak Ismoyo. Oh iya Pak, nanti sampaikan. Saya dulu sempat wawancara Pak Abadi Purnomo dulu Pak. Oh iya. Beliau yang masih menjadi Ketua API. Ketua